Selamat siang dan selamat datang pada Fintech Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini saya Tio Syamsuri akan berusaha memandu acara Fintech Talk hari ini, Not Just a Dream, Supporting MSMEs Through Fintech. Sebelum memulai acara ini, sembari menunggu peserta masuk, saya ingin membicarakan sedikit terkait tata tertib untuk webinar ini. Panitia? Tata tertib peserta webinar secara umum, pastikan koneksi Anda baik dan lancar selama acara berlangsung. Setelah melakukan login dalam webinar seperti peserta, mode video dan mute telah dinonaktifkan. Silakan menulis pertanyaan dalam fitur Q&A box di bawah layar Anda. Pertanyaan akan dilemparkan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi pemaparan dengan panduan oleh moderator sesi ini. Harap menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Kami, moderator dan panitia, akan memonitor apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan webinar hari ini. Dan secara umum, selamat mengikuti keseluruhan sesi webinar. Terima kasih. Dan selanjutnya, sebelum memulai juga, izinkan saya untuk memberikan penjelasan sedikit terkait kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020. Pada 11 November 2020, Bapak Presiden Joko Widodo kemarin telah membuka acara Indonesia Fintech Summit serta Pekan Fintech Nasional 2020. Pekan Fintech Nasional 2020 sendiri merupakan rangkaian acara yang menjadi wadah bagi pemerintah ataupun regulator, fintech startup, dan pemangku kepentingan utama lainnya di ekosistem keuangan digital Indonesia untuk melakukan upaya bersama dalam mempercepat perekonomian nasional pemulihan melalui adopsi fintech. Di dalam Pekan Fintech Nasional tahun 2020, terdapat berbagai acara seperti Fintech Talk, Expert Lab, Expert Gym, dan Media Clinic, dengan tema-tema yang sangat relevan dengan perkembangan fintech, ekosistem inovasi keuangan digital, serta bagaimana fintech dapat membantu dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, serta secara umum adalah bagaimana perkembangan ekonomi digital Indonesia. Pada diskusi sore ini, kami akan bahas hal-hal menarik terkait bagaimana pemahaman fintech dapat mendukung dan atau membiayai proyek di startup atau UMKM, mengenal faktor-faktor apa saja yang penting untuk startup atau UMKM siapkan agar bisa mendapatkan pendanaan dari fintech, mendorong para pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan fintech secara maksimal. Untuk kegiatan di sesi pertama, keynote speech, kami sangat beruntung dan ingin mengundang Bapak Deputi Menteri Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kemenko Perekonomian, Bapak Rudi Salahuddin. Silakan Pak untuk bisa dimulai sesinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Tio. Aduh, teman lama sahabat saya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari Asosiasi Fintech, lalu ada dari para pembicara, ada Pak Leonard, Pak Ronald, Pak Iwan, Pak Bu Tessa, dan Pak David, serta moderator Pak Tio. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi dan penghargaan kepada Aftek yang bersama-sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan Asosiasi Fintech Syariah telah berinisiatif dalam menyelenggarakan Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional 2020 yang dibuka oleh Bapak Presiden. Kami menyambut baik komitmen dalam menyelenggarakan rangkaian Pekan Fintech sebagai kegiatan dalam mendukung ekosistem keuangan digital untuk melakukan upaya bersama dalam mempercepat perekonomian nasional pemulihan melalui adopsi fintech. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah menjadi momentum dalam mengakselerasi transformasi digital. Hasil studi Google, Temasek, Bain & Company 2020 menyatakan bahwa pada tahun 2020 Indonesia merupakan negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara, sebesar 44 miliar US dollar. Bahkan diprediksi mampu mencapai 124 miliar US dollar pada tahun 2025. Hal ini didukung oleh kontribusi e-commerce Indonesia yang menembus nilai
32 miliar US dollar pada tahun 2020 dan diprediksi mampu mencapai 83 miliar US dollar di tahun 2025 nanti. Potensi digital ekonomi Indonesia juga masih terbuka lebar dengan jumlah populasi terbesar keempat dunia dengan pengguna ponsel sebanyak 124% dari total populasi kita. Tahun ini jumlah pengguna internet naik secara signifikan, begitu juga dengan trafik internet di masa pandemi ini yang naik sekitar 15-20%. Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan ekonomi digital ditambah potensi pasar yang luas, diharapkan makin banyak pelaku usaha termasuk UMKM yang dapat berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital guna meningkatkan skala ekonominya. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dan kegiatan bisnis. Yang sebelumnya memakai cara-cara konvensional, sekarang harus terpaksa dilakukan secara digital. Dan ini yang mengakselerasi transformasi digital. Adapun dampak teknologi digital terhadap aktivitas perdagangan tercermin dari total transaksi e-commerce yang meningkat dari sebelumnya. Dan penambahan jumlah konsumen baru serta kenaikan permintaan produksi hingga 5-10 kali. Selain dampak positif, terdapat juga pengaruh negatif dari teknologi digital, seperti adanya potensi persaingan usaha yang tidak sehat dalam digital market, lalu lemahnya juga perlindungan data konsumen. Khusus bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, perkembangan teknologi digital memberikan tantangan tersendiri, karena masih kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital, baik untuk memasarkan produknya maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu juga keterbatasan infrastruktur ini juga masih menjadi kendala, serta tenaga kerja kita yang masih kurang terampil, sehingga ini yang menyebabkan tantangan yang bagi kita semua. Untuk memastikan berjalannya roda ekonomi dan aktivitas usaha, para pelaku UMKM diharapkan dapat melakukan adaptasi, inovasi, dan tetap terhubung dengan ekosistem digital. Bapak Ibu sekalian, menurut kata data Insight Center, mayoritas UMKM, yakni 82,9% mengalami dampak negatif dari pandemi. Hanya sebagian kecil yang mengalami pertumbuhan positif, yakni 5,9%. Salah satu dampak negatif adalah pengurangan omset, di mana 63,9% dari UMKM yang terdampak itu mengalami penurunan lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omsetnya. COVID-19 juga menimbulkan sejumlah dampak negatif. Jadi hasil survei dari beberapa lembaga, baik itu dari BPS, Bappenas, dan World Bank, menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan utilitas, listrik, gas, dan termasuk juga gaji karyawan. Beberapa di antaranya sampai harus melakukan PHK dan merumahkan karyawannya. Adapun kendala-kendala yang dialami UMKM antara lain sulitnya bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi, dan produksi yang terhambat. Oleh karenanya, pemerintah berupaya menyediakan berbagai macam stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan juga dukungan pembiayaan lainnya. Bapak Ibu sekalian, fintech bersama e-commerce dan on-demand services telah menjadi ikon dan showcase bagi ekonomi digital Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Dalam waktu singkat, ketiga sektor ini berkembang sangat pesat. Di awal pengembangan fintech tahun 2016, solusi pembayaran yang tersedia hanya difokuskan kepada pembayaran atau payment dan pinjaman atau lending. 4 tahun kemudian, layanan fintech menjadi enabler bagi e-commerce dan berkontribusi kepada peningkatan inklusi keuangan. Berkembang hingga lebih dari 23 model bisnis, termasuk digital capital raising, insurtech, market provisioning, agregator, inovatif credit scoring, perencanaan keuangan, layanan urun dana, dan project financing.
Data dari Google termasuk Bain & Company tahun 2020 menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar dan pertumbuhannya paling cepat di ASEAN. Pada tahun 2019, fintech memiliki peranan besar dengan estimasi nilai sebesar 40 miliar pertumbuhan tahunan, hampir 50%. Diperkirakan pada tahun 2025, nilai transaksi fintech akan mencapai lebih dari 100 miliar US dollar didukung oleh berbagai layanan digital yang ada. Fintech di Indonesia termasuk sektor yang paling dinamis dan kompetitif di dunia, ditunjukkan dengan hadirnya 4 unicorn perusahaan fintech dengan nilai lebih dari 1 miliar US dollar dan 1 decacorn dengan nilai di atas 10 miliar US dollar. Berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia, jumlah instrumen e-money di Indonesia telah mencapai lebih dari 350 juta pada Juli tahun 2020 dengan total transaksi e-money di bulan Juni 2020 sebesar 16,1 triliun. Kedua angka tersebut menunjukkan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan laporan dari Annual Member Survey Avtech tahun 2020, pertumbuhan pesat industri fintech didukung oleh investasi di fintech yang kian meningkat, lalu ada jumlah penduduk usia kerja yang tinggi, lalu ada penetrasi internet yang berkembang pesat, banyaknya kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, dan juga lingkungan regulasi yang kondusif. Namun sektor fintech juga menghadapi sejumlah tantangan. Dalam hal infrastruktur, kita masih harus melanjutkan upaya untuk menjangkau wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan infrastruktur keuangan dan digital yang lebih kuat dan luas. Literasi keuangan dan literasi digital juga harus terus kita tingkatkan, didukung dengan ekosistem yang kondusif dan kolaborasi lintas sektor untuk memaksimalkan manfaat dari berbagai program dan inisiatif pemerintah. Selain itu, wabah COVID-19 telah memberi dampak terhadap industri fintech, antara lain berkurangnya jumlah pengguna dan penurunan penjualan di berbagai model bisnis fintech, lalu ada tantangan operasional termasuk penurunan produktivitas dan efisiensi, kesulitan dalam penggalangan dana, serta tertundanya ekspansi bisnis. Bapak Ibu sekalian, dalam upaya mendukung pemanfaatan ekonomi digital, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang mencakup pengaturan fintech, e-commerce, hingga tata kelola sistem dan data elektronik. Pemerintah juga melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini bersama DPR. Saat ini Kemenko Perekonomian bersama Prospera Konsultan sedang menyusun strategi nasional pengembangan ekonomi digital. Kami harapkan nanti teman-teman dari Asosiasi Fintech bisa ikut memberikan masukan serta ikut menyusun strategi nasional pengembangan ekonomi digital ini. Tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi upaya akselerasi transformasi digital dan menjawab tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia, seperti ada redundansi kebijakan, lalu ada tingginya kebutuhan akan talenta digital, tingkat literasi digital yang masih rendah seperti yang tadi saya sampaikan, serta pemanfaatan potensi ekonomi digital yang masih belum optimal. Strategi nasional ini juga akan menjadi kerangka utama serta panduan dalam pengembangan kebijakan ekonomi digital di tanah air. Bapak Ibu sekalian, dalam kebijakan terkait pengembangan UMKM, dukungan fiskal telah disalurkan, jadi banyak sekali dukungan-dukungan yang telah disalurkan kepada UMKM, dan ini saya rasa juga nanti teman-teman dari fintech bisa ikut berpartisipasi ke depannya dalam rangka mendukung UMKM kita. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran produk UMKM, pemerintah juga telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dalam program ini, pemerintah memfasilitasi peningkatan belanja produk UMKM melalui e-katalog dan juga dari aplikasi yang ada di pemerintah. Nah, disinilah nanti kita berharap bahwa produk-produk UMKM ini akan menjadi pemain, syukur-syukur bisa menjadi pemain global.
Nah, di dalam di dalam Bangga Buatan Indonesia juga didorong juga ada peningkatan belanja BUMN melalui pasar digital. Akses pembiayaan juga oleh Himbara secara digital melalui Digiku pada platform e-commerce, standarisasi pembayaran dengan metode QR Code atau KRIS, gerakan belanja di warung tetangga, dan lain sebagainya. Kami berharap nantinya juga teman-teman di Asosiasi Fintech bisa ikut mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Terakhir, kami yakin bahwa kita semua memiliki semangat yang sama untuk mendorong perkembangan industri layanan keuangan digital serta meningkatkan produktivitas UMKM nasional. Oleh sebab itu, kami juga memandang bahwa onboarding atau upaya mengonlinekan UMKM tidaklah cukup, perlu upaya lebih lanjut untuk mendorong literasi digital bagi pelaku usaha, termasuk meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan digital. Sehubungan dengan hal-hal di atas, kami sangat menyambut baik rencana penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemenko Perekonomian, kantor kami, dengan Asosiasi Fintech Indonesia, yang diharapkan nantinya terjadi kolaborasi untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian, sekali lagi saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan inovasi keuangan digital melalui pengembangan ekonomi digital nasional dan khususnya program pemulihan ekonomi nasional. Akhir kata, semoga event ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta untuk dapat berjejaring, saling belajar, serta menginspirasi sehingga kita semua dapat bersama-sama tumbuh dan berkembang guna mendukung kemajuan ekonomi digital di tanah air. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Tio. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi Salahuddin, Pak Deputi telah memberikan keynote pada Fintech sore ini dengan sangat luar biasa Pak ya. Terima kasih juga atas penjelasan yang sangat mendalam Pak terkait program-program pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi digital, UMKM, dan juga Fintech Pak. Kami juga sangat mendukung strategi nasional ekonomi digital yang sedang dikembangkan oleh Menko Perekonomian Pak, Bangga Buatan Indonesia, dan hal-hal lainnya Pak yang tadi Bapak tekankan, dan kami dari Aftek terus akan mencoba mensupport pemerintah secara umum dan secara khusus Pak ya. Terima kasih juga terkait penyebutan terkait MOU Pak, dan kami juga we're looking keen Pak to help you Pak, to help the government to work together on this Pak. Again, terima kasih Pak atas kehadirannya Pak. Apabila Bapak perlu izin untuk lanjut kegiatan lain, we do appreciate Pak untuk memberikan keynote Pak. Mungkin secara singkat itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Rudi. Terima kasih semua pembicara. Baik, terima kasih panitia, terima kasih juga peserta. Mungkin secara singkat, ingin memberikan informasi untuk sesi selanjutnya. Pada sesi selanjutnya adalah kami sudah ada para pembicara dan moderator yang berpengalaman di bidang masing-masing. Pada diskusi panel nanti ini, menurut saya list of speaker yang ada ini merupakan variasi, dan menurut saya variasi yang sangat baik dan bisa sangat diapresiatif, semoga dapat diapresiatif oleh semua yang ada dari peserta di sini. Speaker pertama ada Bapak Leonard Theosabrata yang merupakan Direktur Utama Smesco Indonesia. Menurut saya akan memberikan perspektif yang baik bagaimana Smesco Indonesia dan bagaimana Smesco Indonesia berpandangan terhadap fintech itu bisa membantu UMKM secara umum. Itu akan menarik untuk mendengar dari beliau. Speaker kedua ada Bapak Ronald Wala yang merupakan Ketua Bidang UMKM IKM dari Apindo. Selamat datang Pak Ronald Wala. Oh maaf Pak tadi, selamat datang Pak Leonard. Sorry Pak, tadi sempat lupa mention. Speaker ketiga ada Bapak Iwan Kurniawan yang merupakan anggota Dewan Pengurus Aftek dan juga co-founder dan CEO Modalku. Selamat datang Pak Iwan. Dan last but not least ada Ibu Tessa Wijaya yang merupakan co-founder dan CEO Zendit. Selamat datang Ibu. Lovely to see you on this panel session. Untuk selanjutnya, para hadirin yang berbahagia, saya juga ingin memperkenalkan moderator selanjutnya. Moderator pada sesi kita yang hari ini. Moderator adalah Bapak David Rimbo, yang merupakan selamat datang Pak David. Pak David Rimbo merupakan Managing Partner Strategy and Transactions Ernst & Young Indonesia. Beliau sendiri memulai pembelajarannya sebagai Bachelor of Business dari University of Technology Sydney,
He followed up with an MBA from the same university in Sydney, a doctoral from the Pelita Harapan University, a Doctor of Research in Management. Beliau sendiri secara background, he has been involved in many transactional-based due diligence, M&A, restructuring, and capital market advisory roles. He is also accredited valuation and business modeling and corporate restructuring partner. Secara umum, beliau sangat aktif in working together with Kominfo on the development of the Indonesia e-commerce roadmap back then in 2017, Pak. And he also sits in the national policy team for the digital economy, and he's also a board advisory member of the Nexicorn Strategic Initiative of Kominfo. Without further ado, Pak David, I welcome you to moderate this session, and the floor is yours, Pak. Terima kasih Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sore yang indah ini untuk kita semua. Tadi Pak Tio udah sempat sedikit perkenalkan panelis kita. Kebetulan panelis-panelis yang sudah terpilih, yang cocok sekali untuk membantu kita memberikan wacana dan tambahan update yang sangat relevan dari topik yang sudah dipilih. Nah, kalau saya boleh memulai, saya teringat beberapa tahun yang lalu saya sempat mewawancarai seorang pengusaha nasional dalam konteks karena kami di EY setiap tahunnya ada program namanya Entrepreneurs of the Year. Jadi kami yang partners ditugaskan menginterview beliau-beliau ini, orang-orang penting. Dan di penghujung akhir daripada wawancara tersebut, saya dengan hormat meminta kepada beliau ini, Pak, kalau boleh ada satu suggestion, ada satu advice dari Bapak yang Bapak anggap sangat penting untuk diberikan kepada kami nih. Kira-kira dan halayak yang umum dari pengalaman kewirausahaan Bapak, pengalaman kesuksesan bisnis Bapak, kira-kira apa yang Bapak bisa berikan pada kami sebagai wejangan hikmat? Jadi beliau ini berpikir sebentar lalu mengatakan, saya sebenarnya cuma mau kondens cuma satu saja. Dia katakan, di dunia ini jarang ada lagi barang yang komoditas yang sifatnya itu gratis. Karena udara saja yang seharusnya secara alami, secara natural gratis, seringkali untuk mendapatkan udara yang bersih misalnya, oksigen di dalam tank dan sebagainya, itu harus bayar. Tapi dia katakan ada satu komoditas yang remain freely available. Dan gunakanlah itu dan jangkaulah itu setinggi-tingginya. Dan beliau katakan komoditas itu adalah mimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya. Nah, kenapa saya teringat kembali wawancara tersebut? Karena judul yang sudah disiapkan oleh panitia sore hari ini begitu menggelitik. Dikatakan kita mau membahas not just a dream, how fintech can support startup and MSMEs. Jadi bukan hanya impian, bagaimana fintech adalah katalis, fintech adalah alatnya, fintech adalah konduitnya untuk membantu para MSMI, UMKM, dan para startup benar-benar merealisasikan impian mereka. Jadi saya sangat bersyukur diberi kesempatan memoderate sesi ini. Di hadapan kita semua ini sudah ada 4 jagoan-jagoannya, jawaranya. Kalau saya boleh sebut mereka adalah dream makers kita. Jadi kawan-kawan semua yang mendengarkan acara ini yang punya impian-impian berkaitan dengan startups, berkaitan dengan UMKM, dan menganggap fintech adalah konduit yang penting sekali, makanya kita sore hari ini kita mendapatkan keempat jawara ini akan memberikan sedikit arahan kepada kita. Jadi kita sangat berterima kasih. Nah, kalau saya boleh mulai nih memperkenalkan sedikit lebih detail. Mungkin kali ini sedikit berbeda dengan Pak Tio. Saya mulai dulu dengan sang ibu, karena dunia ini katanya kita harus ladies first. Ibu Tessa Wijaya. Ibu Tessa Wijaya adalah Chief Operating Officer dan co-founder dari Sendit. Sebelum beliau ini jump into the opportunity dan mengambil suatu gebrakan, beliau ini sebenarnya profesional. Sudah 7 tahun berturut-turut bekerja dengan berhasil sekali di dunia investment banking dan private equity, baik private equity lokal maupun regional dan internasional. Dan katanya memang jiwa kewirausahaan dan jiwa mau menciptakan dan merealisasikan mimpi atau impian tersebut itu begitu besarnya. Sehingga walaupun
pekerjaan atau posisi yang begitu baik, karir yang begitu baik, beliau tinggalkan untuk akhirnya menjadi salah satu co-founders daripada Sendit. Dan tentunya Bu Tessa nantinya akan juga membantu kita semua untuk juga belajar bagaimana kita memetakan impian kita dan juga memetakan langkah strategisnya berdasarkan pengalaman beliau untuk merealisasikan impian-impian kita. Panelis kita yang kedua, Pak Ronald Walla, yang part of his civic responsibility duduk sebagai salah satu ketua pembidangan UMKM di APindo, di Asosiasi Pengusaha Indonesia. Tapi sebenarnya beliau ini true and true adalah seorang wira swasta yang benar-benar sangat relevan menjadi panelis kita sore hari ini, karena beliau di dalam menjalankan kegiatan usahanya memang sudah terbukti berhasil mentransformasi bisnis yang sebenarnya sifatnya bukan hanya offline ya, tapi sangat konvensional. Akhirnya bisa ditransformasi, bisa listing di pasar modal, kemudian dari bisnis tersebut juga akhirnya menanamkan investasi di macam-macam startups dan di macam-macam incubations. Dan tentunya nanti Pak Ronald pun akan menceritakan suka duka dan kiat-kiat sukses dari pengalaman beliau. Kemudian kita punya Pak Leo. Pak Leo sebenarnya dalam kapasitas di Smesco ini kalau saya boleh anggap sudah semi birokrat ya Pak ya, karena Smesco itu erat sekali dengan pengembangan program-program nasional untuk mengembangkan UMKM dan sebagainya. Jadi beliau ini tentunya punya banyak sekali update yang bisa diberikan kepada kita. Smesco menjadi ujung tombak daripada promosi keberhasilan dan juga offerings, products and offerings dan daripada UMKM seluruh Indonesia. Beliau juga sebelum di Smesco juga punya a very illustrious background, sudah berhasil founding dan co-founding berbagai macam startups, dan beliau ini juga background-nya sangat kreatif di bidang creative design dan sebagainya. Jadi memang cocok sekali untuk benar-benar devoting his skill sets and experience membantu UMKM kita supaya lebih terprofile lagi dan lebih maju lagi dan lebih berhasil. Kemudian ada Pak Iwan Kurniawan, co-founder dan COO dari Modalku. Ini jelas-jelas beliau ini sudah benar-benar menunjukkan keberhasilan dalam arti memfacilitate aplikasi daripada financial technology di sektor UMKM, MSMEs, sudah membantu sourcing of funding dari sekian banyak anggota dan clients daripada Modalku untuk mendapatkan pinjaman yang mereka sangat perlukan, karena we are talking about primarily the unbanked component of the SMEs segment yang memang sangat memerlukan akses terhadap funding. Jadi beliau ini punya pengalaman yang luar biasa berkaitan dengan financial inclusiveness dan juga dalam arti membantu para UMKM untuk naik kelas. Nah, begitu. Jadi kita beri tepuk tangan dulu di tempat kita masing-masing untuk beliau-beliau ini, untuk keberhasilan mereka dan juga terhadap partisipasi mereka sore hari ini. Nah, kalau saya boleh nih Pak, Bapak-Bapak dan Ibu, mungkin kita mulai dari Pak Leonard dulu. Pak Leo, kalau kembali ke judul yang kita diberikan, tema yang diberikan tersebut bahwa you guys are being put in a situation as dream makers now, membantu kami yang punya impian berusaha untuk naik kelas, untuk menggunakan fintech, untuk become financially literate, becoming more digitalized dan sebagainya. Kira-kira dari pengalaman Pak Leonard, apa yang menjadi kunci paling penting nih Pak supaya semuanya naik kelas gitu loh Pak Leonard. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak David dan speakers lainnya semua. Salam kenal juga. Mungkin kalau kita bicara UMKM di Indonesia ini kan kita harus sedikit berkaca kepada realita ya.
bahwa 99% itu ada di ultra micro sama di micro level, which is essentially kalau kita bilang mereka adalah entrepreneur, mungkin itu juga tidak tepat gitu ya. Ini adalah sektor yang mungkin juga kita bisa akui bahwa ini mungkin lebih mirip seperti sektor yang subsisten gitu, dan juga kepentingan untuk membinanya ini menjadi berbeda gitu dengan misalnya yang kecil dan menengah. Jadi saya mau mulai dari situ dulu, karena ketika beban atau tanggung jawab dari pemerintah ini harus membantu atau mendorong sektor UMKM ini maju, artinya we're talking a very massive effort gitu kan to push 64 million gitu kan, dan 99% is micro dan ultra micro. Jadi kita bagi segmen. Kalau bahasanya Pak Menteri itu ada harus yang low touch tapi high tech gitu kan. Nah, yang kecil menengah ini mungkin sebetulnya high touch tapi sebetulnya low tech gitu. Nah, mungkin saya bisa sedikit artikan seperti ini. Untuk misalnya financial inclusion atau access to finance, terus kemudian juga financial literacy, ini kalau kita mau lakukan secara masif and accessibility-nya ini kan harus pasti pakai fintech gitu kan. Tapi sedangkan yang kecil dan menengah ketika dia harus kita naik kelaskan, sebetulnya yang dibutuhkan mereka adalah misalnya contoh incubation gitu kan, pendampingan yang secara investment, kita bicara mengenai ya proses misalnya merging, acquisition, atau bahkan misalnya expansion model dan lain sebagainya. Ini butuh sekali personal touch dan juga pendampingan yang luar biasa sebetulnya gitu kan, sebagai investor, as a VC or as a PE. Nah, justru makanya kita bedakan dulu nih Pak gitu, sehingga tanggung jawab untuk misalnya dream accelerator yang ada di sektor micro dan ultra micro ini itu menjadi tanggung jawab kita semua gitu kan. Nah, kita semua ini juga termasuk tentunya fintech gitu, terlebih fintech, karena access to finance yang dalam hal yang paling terkecil yang memang selama ini mungkin juga underserved oleh financial institution yang konvensional, ini kan yang menjadi opportunity juga untuk misalnya seperti Pak Iwan gitu dengan Modalku, other peer-to-peer lending gitu kan dan lain sebagainya, yang akhirnya memang ini terlihat lebih efektif gitu. Kalau pembicaraan kita misalnya sering kita berdiskusi gitu sama Pak Menteri misalnya, itu tengkulak rentenir itu kan jam 3 pagi udah ada di pasar Pak, iya kan, with cash gitu kan. So how do you compete sama mereka gitu kan? Sedangkan kebutuhan cash-nya itu adalah daily, even hourly gitu kan. Jam 6 pasarnya udah tutup gitu. Nah ini these are opportunities, dan juga sebetulnya ironic gitu bahwa masih banyak sekali yang tidak tersentuh. Tapi semuanya itu dimulai dari memang kenyataan realitanya Indonesia itu adalah seperti itu gambarannya. Mungkin saya mau mulai dari situ dulu sih. Thank you Pak Leonard untuk pencerahannya. Mungkin sebelum saya berlanjut ke panelis berikutnya, ini ada satu notis dari panitia untuk rekan-rekan yang ingin posting Q&A questions, silakan langsung digunakan di chat box dan di Q&A ikonnya. Jadi nanti kita usahakan sedapat mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut kita akan mintakan yang punya expertise, yang punya pengalaman yang relevan akan menjawabnya. Oke, kalau begitu Pak Leo, saya pindah dulu sedikit Pak, karena tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya 99% itu micro dan ultra micro. Nah, sekarang kita kembali nih ke pihak yang sebenarnya umumnya dalam konteks pembinaan itu adalah Bapak angkat dari para sektor informal micro dan ultra micro tersebut, yaitu APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi kalau saya boleh nih ke Pak Ronald Wala. Pak Ronald, kira-kira kalau dari menjembatani, menanggapi tadi update yang diberikan dari Pak Ronald, dari Pak Leonard yang mengatakan bahwa sebenarnya ini segmen yang memang benar-benar underserved, tapi memang tidak bisa dipukul rata
di pembinaannya dan empowerment-nya tersebut itu cuma satu resep. Ini mesti sedikit lebih directed strategi yang diperlukan. Kalau dari sisi update dari Apindo, kira-kira apa Pak yang bisa yang sudah atau yang bisa ditawarkan? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo, Pak Iwan, Pak David, Bu Tessa. Ya, jadi dari kami memang tadi jelas sekali dari Pak David mengungkapkan bagaimana caranya memfasilitasi atau menengahi atau membridging dari para UKM yang banyak sekali ini gitu ya. Jadi kalau kami melihatnya memang Apindo ini cukup strategis ya Pak ya, karena kita kan tripartite, jadi kita juga menengahi antara pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja. Jadi kita melihat dengan adanya fintech ini penting sekali karena kembali lagi sama bridging antara demand dan supply. Tapi karena kita melihat bahwa ya mungkin kalau di negara maju mereka udah dulu ya, mereka secara bertahap mereka maju gitu ya. Tapi kalau di yang dunia padat seperti Indonesia gini, nah kita rada tertinggal. Nah ini kita harapkan dengan adanya digital teknologi kita bisa lompat gitu Pak. Jadi seperti mungkin kalau di China juga penduduknya yang besar, dari yang tadinya cash mereka nggak sempat ke credit card langsung ke digital juga gitu. Jadi kita lihat digital ini suatu opportunity yang baik sekali. Terutama kalau kita melihat positifnya dari pandemi ini, kita semua juga bersama-sama dipaksa untuk accelerate seperti Pak Leo diungkapkan untuk belajar digital gitu. Nah, bridging di demand dan supply digital ini berarti apa? Diperlukan untuk bisa akselerasi ya, dibutuhkan pemetaan gitu. Pemetaan antara demand dan supply tersebut. Sekarang banyak sekali di organisasi yang sama aja, mungkin yang jumlahnya mungkin 50 sampai 100 orang juga nggak tahu bahwa siapa jualan apa gitu ya. Apalagi kalau yang lebih besar lagi antara UKM dengan perusahaan besar atau UKM dengan UKM dengan pemerintah gitu ya. Nah, makanya karena kita melihat urgensinya di sini, kita juga melihat banyak sekali institusi formal dan informal yang ingin memberikan kurasi terhadap UKM dan mereka sudah melakukan secara baik, tetapi kurang scalable karena ya keterbatasan institusi tersebut ya. Makanya di sini karena kita besar sekali 60-65 juta UKM dan kita butuhkan peran dari pemerintah yang lebih sistematis dan terstruktur gitu ya. Jadi kita juga harapkan kerjasama antar lembaga. Jadi kita juga ingin mengharapkan kerjasama antara kelembagaan di pemerintah juga semakin solid dan terkoordinir supaya pemetaan pendataan ini bisa lebih baik untuk mengetahui when, where, what, how, apa kebijakan-kebijakan untuk para UKM. Selain itu kita juga mengusulkan ke pemerintah pentingnya untuk membagi kriteria UKM, memperjelas. Salah satunya perlu diperjelas selain besarnya UKM, tapi juga sektornya gitu Pak. Supaya karena sektor ini kan banyak sekali ya, dari pertanian, perikanan, sampai ke pengolahan, dan lain sebagainya. Nah ini membutuhkan kebijakan yang sendiri-sendiri dan butuh diseriusin, butuh dalam gitu. Jadi kalau dari kita lihat fintech ini salah satu tools yang sangat fundamental untuk bisa menjahit ini semua. Selain menjahit, tapi juga bisa measure ya. Kalau kita lihat kita dalam proses itu kan bekerja plus smart ya, specific, measurable, affordable, time based dan lain sebagainya. Jadi perlu tahu berapa dan apa untuk kedepannya seperti itu. Karena kalau kita nggak melihat depannya, takutnya oke, kelihatan laku sekarang, tapi mereka begitu usaha itu naik, ternyata malah rugi gitu, dimarahin orang banyak, trust dari customer-nya malah berkurang. Jadi kita lihat kurang lebih seperti itu dari kami, Pak. Thank you Pak Ronald untuk paparannya. Saya mungkin sedikit merangkum tadi yang disampaikan Pak Leonard dan Pak Ronald sebelum kita menuju ke dua panelis kita yang lain. Ada beberapa data yang mungkin cukup relevan yang mungkin saya mau share. Saya boleh minta Mbak Nindi untuk tampilkan slide nomor 9 dan 10. Jadi dari analisa yang sempat kami lakukan, ini mengacu kepada survei yang dilakukan, sumber survei yang dilakukan.
kalau kita melihat gap yang ada seperti yang tadi Pak Leonard katakan dan Pak Ronald Wala katakan, sebenarnya gap tersebut itu kalau kita tadi Pak Ronald katakan harus measurable dari sisi matrix measurement-nya, dari sisi skala sebenarnya udah tidak terlalu jauh. Jadi kita mengatakan survei ini mungkin di kotak yang paling bawah, kita mesti lihat dulu kenyataan kita. 87% daripada responden di level UMKM, MSMEs yang merespon terhadap survei ini confirm bahwa mereka ini belum digitalize. Jadi 87%. Baru 13% yang mempunyai pengalaman some form of digitalization. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, kalau kita petakan gap-nya, ini respons daripada mereka melihatnya sebenarnya posisi mereka seperti apa sih menyongsong proses digitalisasi tersebut. Nah, kita katakan dari sisi Digital Readiness Index sebagai indeks, not so bad, 3.6. Dari sisi optimisme mereka, pada saat mereka mengerti potensi dan value add daripada digitalisasi, ini tingkat optimismenya tinggi sekali, 4,1 indeksnya. Dari sisi kompetensi, ini jawabannya mungkin sedikit subjektif, karena banyak responden yang mungkin menganggap karena mereka itu mahir memakai Facebook, memakai sosial media, transaksi online, dan sebagainya, ya, cash payment system, dan sebagainya, mereka menganggap diri mereka sudah sangat kompeten untuk dibina dan dibawa menyongsong proses digitalisasi tersebut. Nah, isu yang lain yang sedikit agak masih menciptakan semacam concern adalah mengenai security. Ini banyak yang masih concern kalau saya bertransaksi nantinya, saya mengakses misalnya P2P facility dan sebagainya, security daripada transaksi tersebut, security daripada proses kelanjutan daripada that contractual relationship, apakah oke. Dan yang terakhir, ini memang lebih guided by kebiasaan. Banyak yang masih mengatakan dari yang mereka anggap yang mereka lakukan ini masih memberikan tingkat convenience yang lebih tinggi, tetapi they don't mind kalau mereka ditransform masuk ke sektor yang lebih high-tech dan lebih digital. Nah, di slide berikutnya, slide nomor 10, ini penjelasan daripada tadi apa yang saya katakan tersebut. Berikut beberapa inisiatif yang mungkin bisa dilakukan oleh para stakeholders, pemangku kepentingan. Saya cuma mau merangkum saja, ini beberapa poin saya tadi sudah jelaskan. Inisiatif-inisiatif tersebut ini menurut hemat kami menjadi lebih pertinent lagi, menjadi lebih penting lagi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi dalam hal ini tadi Pak Rudi sudah sempat katakan bahwa pemerintah terus-menerus berusaha mengalign strategi pemerintah supaya bisa mengatasi challenges tersebut. Ada dua hal nih yang mungkin saya mau coba introduce atau mau gaungkan supaya kawan-kawan juga punya feedback ini. Ada dua fasilitas yang sebenarnya sangat readily available, harusnya sangat accessible dan bisa basically dituju. Satu adalah kalau kita lihat PMK 70. PMK 70 itu di mana tahun 2020 di mana berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersebut pemerintah itu resmi sekarang menitipkan sekian belas atau sekian puluh triliun dana melalui sistem perbankan kita, melalui khususnya bank-bank BUMN, untuk kemudian disalurkan. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya readily available, karena itu bagian daripada state budget. Yang kedua adalah dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, itu ada peraturan pemerintah tahun 23, nomor 23 tahun 2020, yang juga mengatur macam-macam insentif dan subsidi yang bisa diberikan. Jadi ini juga sesuatu yang mungkin perlu istilahnya didiseminasi informasinya supaya kawan-kawan UMKM pun makin siap untuk menggunakan fasilitas itu. Nah, kalau saya boleh kembali nih ke para panelis, tadi Pak Leonard dan Pak Ronald sudah
memberikan pandangan yang sangat komprehensif mengenai situasi kondisi dan juga mungkin pemetaan terhadap beberapa challenges. Mungkin kalau saya boleh minta masukan dari para pihak yang benar-benar adalah the real actors in the business, yaitu Pak Iwan dan Bu Tessa, yang benar-benar sudah terlibat di P2P-nya, benar-benar sudah terlibat overcoming some of the challenges. Misalnya mereka itu unbankable karena nggak pernah bisa masuk kriteria credibility, nggak bisa pernah punya aset yang atau balance sheet yang bisa di leverage dan sebagainya. Sedangkan dari Bu Tessa dan Pak Iwan sendiri sudah berhasil overcome those challenges. Kira-kira boleh saya minta kedua beliau ini untuk meng-share. Anyone first, doesn't really matter. Apakah Pak Iwan atau Bu Tessa? Sure, I can go first. Biar kalau yang terakhir kan nanti jawabannya lebih sulit ya Pak ya. Jadi mending saya duluan deh. So basically I think terima kasih Pak David atas paparannya dan juga teman-teman yang lain para peserta. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Kalau melihat dari studinya dari EY sendiri atau statistik yang sudah dipaparkan di screen, memang pertama apa yang harus kita bantu, apalagi dari segi di mana Sadit dapat berperan ya Pak ya. Salah satu yang harus kita fokuskan adalah yang tadi dinamakan convenience. Memang betul untuk para UMKM untuk mencoba bertransaksi online ataupun berpindah dari offline ke online itu memang lebih sulit karena dari segi convenience-nya itu adalah rendah. Kalau kami lihat dari Sadit sendiri contohnya dari segi pembayaran. Sebelum adanya para PG atau para pemain fintech di bidang pembayaran, untuk bertransaksi secara digital itu susah sekali. Contohnya bagaimana? Sekarang kita di Indonesia kebanyakan pembayaran 60% masih dengan metode pentransferan antara satu akun ke akun yang lain. Itu kalau misalkan UMKM-nya sudah mempunyai akun bank. Tetapi dengan hal seperti itu tetap saja sulit untuk UMKM untuk dapat melakukan pembayaran secara online. Nah, di manakah Sadit masuk? Kalau kami lihat dari segi perindustrian apapun, jika ingin sukses harus dibantu dengan infrastruktur. Contohnya kalau industri offline mungkin perlu jalan, perlu port, perlu logistik dan sebagainya. Sama yang kami lihat dengan industri digital. Yang diperlukan pertama untuk UMKM bisa bertransaksi secara online ataupun bisa berubah menjadi digital adalah infrastruktur. Makanya Sadit berfokus di industri pembayaran, di mana kami dapat membuat UMKM dapat menerima pembayaran secara digital secara gampang melalui kartu kredit ataupun virtual account dan sebagainya. Jadi mungkin dari saya pendapat saya di situ dulu sih Pak, pengamatan saya maaf, karena dengan adanya infrastruktur digital itu pasti akan membantu sekali untuk UMKM untuk dapat bertransaksi secara online maupun dari segi pembayaran, logistik secara digital ataupun platform-platform seperti Shopify ya Pak ya. Itu dapat membantu sekali agar dapat UMKM dapat secara lebih gampang bertransisi dari offline ke online. Ya. Thank you Bu Tessa. Pak Iwan boleh sedikit pencerahannya Pak? Baik Pak. Thank you Pak David atas pertanyaannya, menarik sekali. Memang masih ada banyak tantangan di pasar pasti. Mungkin sedikit cerita atau sedikit tentang modalku dulu ya. Jadi modalku sudah beroperasi sekitar 5 tahunan dan selama 5 tahun ini sudah membantu sekitar 50.000 lebih UMKM di Indonesia, Singapura dan Malaysia dengan pendanaan 18 triliun. Nah, pertanyaan adalah gini. Kalau misalnya tantangannya masih banyak dari segi convenience, security, bagaimana kita melakukan cara apa yang kita melakukan untuk bisa mengatasi tantangan yang tadi gitu kan? Yang saya lihat adalah perbedaan antara konsumen sama UMKM adalah UMKM itu adalah sebuah entitas atau sebuah pihak yang sangat complicated, kompleks. Di mana kalau misalnya saya ingin melayani konsumen ini satu orang aja
authority-nya. Saya ambil keputusan saya untuk pay later sama Traveloka, atau saya ambil keputusan untuk buka rekening di OVO. Mungkin saya butuh input dari istri, tapi biasanya sih sendirian. Kalau UMKM, apalagi PT CV, itu biasanya bisa ada dua owner, ada 3 direksi, 2 komisaris, bisa jadi keputusannya tidak gampang. Nah, itu tantangannya itu muncul di mana? Pas kita ingin menawarkan sebuah produk financing ke mereka. Pas kita ingin menawarkan juga oke, ini ada caranya untuk onboarding untuk menjadi peminjam yang modalku, gitu kan. Jadi kalau untuk misalnya pasti untuk segmennya mikro, pihak stakeholder-nya nggak sebanyak itu. Kalau usaha mikro biasanya one man show, atau 2 pihak atau 3 pihak, di mana lebih gampang, walaupun masih ada tantangannya. Dari sisi apa tantangannya? Dari sisi dokumentasi. Kalau misalnya saya ingin melayani konsumen, di mana mungkin saya minta payroll atau gaji, atau saya minta KTP saja sudah boleh-boleh aja. Kalau misalnya untuk pengusaha mikro pun atau pengusaha yang lebih UMKM, saya selalu akan minta data keuangan, bisa dari sisi bank statement, bisa juga dokumentasi transaksi online, gitu kan. Jadi kebutuhannya lebih banyak dibandingkan konsumen. Nah, untuk mengatasi challenge yang tersebut, ya kami pasti banyak macam cara ya. Contohnya kolaborasi dengan pihak-pihak e-commerce platform, baik yang C2C maupun yang B2B, untuk melayani supplier-nya mereka, merchant-nya mereka, dan juga kami juga tetap menggunakan juga Salesforce ya, sales team, untuk 2 peran sih. Peran pertama adalah edukasi ya, untuk make sure mereka itu tahu caranya untuk menggunakan fintech lending, dan juga untuk sekalian onboarding ya, onboarding juga. Harapannya adalah dengan edukasi sekali, ke depannya pas mereka mau ambil pinjaman kedua atau ketiga sudah lancar. Mereka sudah tahu caranya untuk apply ulang untuk dapat approval kedua daripada yang pertama kali, gitu kan. Dan terakhir mungkin poin yang penting juga terkait dengan use case ya, di mana kalau kita tahu tentang product management, penting sekali kalau misalnya saya ingin mengajak sebuah orang untuk jadi customer saya, mereka harus tahu saya penggunaan dana ini untuk apa sebenarnya. Kalau misalnya ini sangat unik use case-nya atau sangat berharga use case-nya, itu saya akan lebih tertarik untuk ikut. Ya, contohnya adalah kalau misalnya saya tahu bahwa dengan modalku saya bisa bayar supplier saya. Saya bisa ambil dana talangan untuk talangin pembayaran dari korporasi untuk bayar jasa dari saya yang saya berikan kepada korporasi itu. Kalau saya lebih ngerti use case-nya, saya diedukasi, saya dikasih tahu, saya dikasih linkage-nya, oh caranya seperti ini loh, untuk dengan tools-tools yang kita kasih online juga untuk mereka bisa mencairkan dana, itu akan jauh lebih mungkin convenient untuk mereka untuk pakai, dan juga mereka akan jauh lebih convinced untuk pakai. Semoga dengan infrastruktur yang akan terus-menerus berkembang, tantangan yang tadi bisa jauh lebih diatasi ya ke depannya. Seperti itu mungkin. Thank you Pak Iwan. I think that's very promising ya Pak ya, dari sisi bahwa dalam 5 tahun terakhir ini sudah berhasil facilitate atau berhasil menyalurkan 50.000 basically pendanaan. Pak Iwan, kalau boleh tanya, untuk juga mungkin this is the flip side of the same coin, untuk memberikan sedikit gusto juga untuk P2P yang lain dan sebagainya, dan pihak yang juga menjadi co-financier. Selama ini performance dari para penerima lendingnya seperti apa, Pak? From the point of view of misalnya NPL atau NPF itu di mana Pak kira-kira? Baik, terima kasih atas pertanyaan juga. Ini juga relevan ya, apalagi untuk dari sisi lender yang berikan dana kepada UMKM. Jadi kalau dari sisi kinerja sih saya lihat kinerjanya selama ini NPL atau misalnya default dibagi disbursement-nya modalku secara Indonesia sih sekitar 1%-an. Kira-kira seperti itu selama 3 tahun terakhir ya. Awal-awalnya pasti lebih rendah karena masih belajar, karena masih juga belum banyak yang di onboard gitu kan. Tapi bagi saya rate itu masih oke. Dan yang menarik sih gini sih, di mana
kenapa kita masih lumayan kuat dibanding platform-platform yang lain yang lebih juga mikro dan konsumen adalah 2-3 faktor yang penting. Pertama adalah struktur produk. Itu penting sekali. Modal kerja yang diberikan untuk 3 tahun pasti jauh lebih resiko untuk modal kerja yang diberikan 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Modalku lebih cenderung kasih modal kerja yang jangka pendek, rata-rata 2-3 bulan. Seperti itu. Pertama. Kedua adalah soal penggunaan. Saya guna dana ini buat apa? Apakah untuk bayar supplier kah? Atau untuk talangin untuk payer, debtor kah? Atau korporasi kah yang bayar ke saya? Modalku itu mayoritas dana yang digunain dari borrowernya biasanya ada clear purpose of fund. Oleh karena itu, resikonya lebih rendah. Dan terakhir, ketiga, modalku banyak menggunakan data-data transaksi digital dan juga bank statement untuk memverifikasi bahwa borrower ini memang sudah punya history yang layak. Jadi walaupun masih ada yang default, tentunya setiap bisnis pinjaman itu pasti ada default. Nggak bisa ada yang namanya perfect track record. Tapi dengan rate yang kita ada sekarang masih lumayan oke dengan 3 faktor yang tersebut yang saya share tadi. Siap. Thank you Pak Iwan. Saya lihat kayaknya Bu Tessa kelihatannya mau menambahkan. Silakan nih Bu. Waduh, maaf, tadi saya lagi melihat pertanyaan, ada yang menarik Pak di Q&A-nya tentang pendukungan supaya bisa maaf, malah jadi saya jadi moderator Pak. Tapi intinya memang banyak faktor sekali di mana untuk mendukung UMKM untuk bertransaksi secara online ya Pak, atau untuk pindah bertransaksi online. Dari segi permodalan sendiri juga salah satunya, di mana fintech P2P seperti modalku memang menjadi pemain yang lumayan besar ya Pak ya. Kalau kami lihat dari segi perbankan tradisional, memang ada banyak kesulitan untuk menghandle UMKM yang di mana track record-nya kurang. Kami sendiri sebagai pemain pembayaran memang banyak membantu P2P agar secara infrastruktur mereka pun dapat memakai produk kami untuk melakukan pembayaran online juga Pak. Jadi P2P-nya dapat berfokus ke pinjam meminjamnya, kami membantu secara pembayarannya. Tapi setuju sekali dengan Pak Iwan bahwa semua tidak bisa bergerak secara sendiri ya Pak ya. Jadi setiap pemain itu ada role-nya untuk membantu UMKM menjadi online, dan tidak bisa bergerak sendiri, harus bergerak bersama. Dari segi yang melakukan KYC-nya, dari segi yang melakukan pembayarannya, dari segi yang melakukan logistiknya, maupun pinjam meminjamnya untuk pendanaan untuk UMKM. Thank you Bu Tessa. Mungkin kalau saya boleh kembali lagi ke Pak Leonard. Pak Leonard tadi seperti dipaparkan oleh para panelis yang lain, ini kan kelihatannya memang there are some, I would say, real practical challenges nih Pak. Mulai dari tadi sempat dikatakan bagaimana kita mengkriteriakan, mendefinisikan UMKM pun saja ini masih perlu further definition supaya lebih tepat strategi yang bisa dipakai untuk menjangkau mereka. Nah dari sisi, sekali lagi dari sisi Smesco Pak, dan mungkin juga Bapak banyak berhulu di kementerian terkait dan sebagainya Pak, kira-kira kiat-kiat apa Pak? Strategi apa yang sudah dipersiapkan nih Pak Leonard? Baik, ya terima kasih. Ini kan kita bicara bankability, credit scoring gitu kan, dan juga sebetulnya ya database in general lah gitu kan. Sekarang ini kan kesulitan untuk membuat regulasi ataupun membuat initiative anything lah gitu kan. Itu adalah database gitu. Jadi karena kalau di pemerintah saya juga baru belajar ini, maksudnya kan kita tidak bisa sembarangan ya melakukan atau membuat sebuah inisiatif yang implikasinya nantinya negatif karena berdasarkan database yang tidak valid gitu. Jadi challenge pertama adalah bagaimana kita bisa membuat a very good and valid gitu, maksudnya database. Nah, makanya di Smesco sendiri ini kita mulai dengan program itu dari awal saya sejak mulai itu sebetulnya adalah penambahan dan koreksi gitu database sehingga ini bisa divalidasi yang akhirnya kita bisa memiliki sebuah dashboard yang ya cukup reliable lah
untuk kita bisa membuat berbagai macam inisiatif. So the inisiatifnya ini dengan berbagai macam jenis onboarding program, ada e-brosur gitu kan, sebuah tools yang sangat mudah dilakukan oleh UMKM, tapi sebetulnya tujuannya adalah onboarding. Kemudian juga ada program kakak asuh gitu, tujuannya juga sebetulnya onboarding plus pendampingan. Terus ada Spark Track juga, dan kemudian kita langsung membentuk, kita sedang membangun sebuah infrastructure gitu kan, yang end to end tapi skala mikro gitu, skala Smesco sendiri lah gitu istilahnya ya kan. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena memang sebetulnya ya dengan adanya kolaborasi yang lebih meningkat dengan adanya pandemi ini sebetulnya juga sudah cukup mengakselerasi konsolidasi daripada database tersebut. Itu saya harus katakan ini ya, maksudnya dari antar kementerian gitu kan, antara pemerintah dengan swasta, antara swasta dengan swasta, ini jadi makin baik gitu, karena kita menyadari bahwa we're in this together gitu. Tapi tetap aja ternyata juga cleansing atau mungkin validasi daripada data itu ketika dicoba dikonsolidasi juga ternyata nggak semudah itu gitu kan. Ketika klasifikasi ataupun juga kebutuhan daripada pemerintah untuk validasi itu mungkin ada X amount of list gitu kan. Ini sulit untuk di-matching, misalnya kalau misalnya di swasta itu mungkin lebih lenient lah ininya ya, klasifikasinya atau syarat-syaratnya. Nah, ini yang menjadi challenge luar biasa sih. Makanya kenapa kalau di Smesco sih sebetulnya kita ingin membuat inisiatif yang dengan keterbatasan dan juga kemampuan dan aset yang ada, kita ingin bikin katalis project aja gitu kan, katalis project yang nanti bisa direplicate, diimplement di berbagai daerah gitu kan, dan ujung-ujungnya ini sebetulnya kita mau fokus. Jadi salah satu fokus yang kita lakukan nih di Lusa ini, kita akan melakukan sebuah event, itu transformasi sebuah fasilitas, namanya Lokahejo gitu. Jadi ini fokusnya di agraria, tapi ujung-ujungnya ini sebetulnya tentu ada adaptasi teknologi dan ada digitalisasi. Tapi kita mau memfokuskan diri ke sektor yang plant-based, yang agraria-based, gitu kan, untuk menghasilkan future UMKM, yang nantinya juga tentunya teknologi adaptation ini penting, baik itu dalam hal practice on field, gitu, tapi juga tentunya di financial-nya, gitu kan. Karena distribusinya ini kita harapkan juga akan secara masif. Jadi contohnya pemetaan secara digital mapping, geotagging terhadap potensi-potensi ini sedang kita lakukan. Kemudian juga ujung-ujungnya ini sebetulnya ada suatu konvoy, ada sebuah program konvoy yang kita mau lakukan agar potensi dari berbagai kategori yang ada itu at least minimum kita menang 1 dulu lah. Kita menang 1-0 dulu lah ya istilahnya kan. Misalnya kalau kita mau menang di kopi, let's say ya, let's push coffee, gitu kan. Kita mau menang di kakao, let's push kakao. Karena banyak sekali keterbatasan yang kita miliki, gitu. Nah ini makanya UMKM pun sama, kita juga akan sedikit bukan tebang pilih, tapi kita harus memilih, gitu kan. Kita mau agregasi atau konsolidasi yang mana dulu, gitu kan. Dan ini tentunya program yang berkelanjutan, yang nantinya juga kita akan ya apply dan kita akan implement di other categories. Tapi sementara ini fokus kita mungkin harus di sedikit kategori dulu. Itu sih yang kita sedang laksanakan ya. Challenges-nya banyak tentunya. Sangat mengerti Pak Leonard, thank you for that. I think kelihatan sekali bahwa ini tadi seperti disampaikan Bapak, ini challenges-nya real, very practical dan quite immense ya, dan membutuhkan kerjasama dari para pemangku kepentingan dengan lebih baik. Nah, ini relevan sekali nih untuk saya lemparkan kepada dua beliau ini, karena satu sebenarnya duduk juga mewakili industry body, dalam hal ini AFTEC, yang juga terlibat menyusun beberapa strategi di tingkat nasional berkaitan dengan bagaimana we engage the government in terms of facilitating all of those programs. Kemudian at the same time kembali juga kepada Pak Ronald Wala dari sisi para pemilik bisnis
yang sudah jauh lebih berhasil, yang skalanya sudah nasional, yang punya capacity, mau dipetakan seperti apa, apapun, they do have the capacity sebenarnya ya, punya scale, punya financial wherewithals dan sebagainya. Saya izin untuk coba sodorkan pertanyaan ini ke Pak Iwan dan ke Pak Ronald masing-masing. Bagaimana nih kita mengusahakan supaya tadi yang Pak Leo sempat sampaikan challenges yang masih begitu banyak yang butuh kita hadapi bareng-bareng ini bisa benar-benar dikerjakan conducively together gitu loh. Mungkin ke Pak Iwan dulu ya Pak. Dari sisi Aftek kira-kira sudah ada program apa? Thank you Pak, pertanyaannya sangat penting sih karena tanpa Aftek ada perannya ya untuk menjadi payung asosiasi untuk semua fintech, pasti susah sih kita bisa berkoordinasi ya untuk sama pemerintah dan juga untuk pihak lain. Jadi mungkin kita harus tahu dulu tujuan Aftek-nya apa dulu nih. Tujuan Aftek dan para fintech itu apa? Sebenarnya itu tujuannya sama dengan SNKI ya, di mana dengan adanya fintech, harapannya adalah 90% dari masyarakat Indonesia itu bisa mengakses jasa keuangan, baik fintech maupun yang biasa, yang lain yang sekarang ada gitu kan. Dan itu targetnya itu harus dicapai di tahun 2023. Jadi sangat ambisius karena angka yang sekarang masih di bawah setengahnya, gitu kan. Jadi untuk capai itu apa yang dilakukan sama Aftek itu sepertinya contohnya adalah kegiatan literasi, right? Banyak sekali edukasi online seperti acara yang kita ada hari ini, gitu kan, dan lain-lainnya juga. Advokasi kebijakan ya kepada lembaga pemerintah baik BI, OJK, Kominfo atau yang lain pun, right? Dan juga mengeluarkan sebuah standar atau code of conduct yang di mana kita ada rule of the game untuk semua fintech itu bisa menjaga kepentingan juga konsumen, kepentingan negara gitu terkait dengan data protection, data privacy dan lain-lainnya juga gitu kan. Jadi sangat penting perannya Aftek. Yang saya lihat sih apa yang bisa ke depannya itu mungkin lebih bagus lagi adalah yang selama ini sangat terima kasih, sangat thank you juga kepada semua lembaga pemerintah yang sudah terbuka sekali untuk diskusi dan juga minta input dari fintech. Yang saya lihat sih yang masih ada PR sih untuk kolaborasi kita dengan pemerintah juga terkait dengan infrastruktur data untuk KYC dan juga untuk melakukan verifikasi gitu, dan juga termasuk juga support untuk mengisi gap-gap yang ada di talenta Indonesia itu tetap masih ada gap dari sisi data analitik, talenta untuk engineering dan juga teknologi dan juga risk management itu masih ada gap tuh. Bagaimana kita bisa kerjasama dengan pemerintah untuk mengisi gap itu, dan juga peraturan yang berkaitan ya, di mana pihak A, pihak B, pihak C itu punya juga peraturan yang dengan topik yang sama, contohnya KYC. Bagaimana kita bisa mengariskan, make sure bahwa ini ada harmoninya antar semua peraturan. Dan terakhir adalah juga insentif untuk investor fintech bisa lebih banyak berpartisipasi untuk support fintech ke depannya. So ini sih yang saya lihat masih bisa kita kerjakan ke depannya dengan pemerintah. Pak Ronald, kalau mau menambahkan Pak? Iya, jadi memang sophisticated ya, dan memang ada kompleks juga. Jadi sebetulnya kalau kita petakan lagi problem dari UKM itu adalah produktivitasnya kan. Nah, kenapa produktivitas tidak bisa meningkat? Sama aja kayak restoran. Maksudnya kalau kita buka restoran itu kadang-kadang ada restoran makanannya enak, kadang-kadang ada yang nggak, banyak juga yang nggak, kurang gitu ya, atau nggak konsisten. Kenapa? Ya karena padahal kokinya sama dan lain sebagainya. Ya karena kadang-kadang kokinya biasanya enak di restoran ini, tapi di tempat lain kok kurang enak karena mungkin di restoran yang baru itu masih belum laku. Jadi trafficnya masih rendah. Jadi praktisnya mereka waktu memasak berbagai menu itu kurang lancar gitu ya. Jadi akhirnya nggak konsisten. Jadi kalau di UKM itu problemnya kan satu informasi, kedua ya kurang pendampingan berkelanjutan. Kenapa? Karena mereka kekurangan akses pasar,
sehingga kapasitasnya kurang dan juga bahan baku raw material kurang lancar, kadang-kadang ada, kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah, dan ekosistemnya gitu ya. Sedangkan problem dari customer-nya atau pasar terhadap produk-produk UKM yaitu kualitas dari produknya kurang baik, keberlanjutan dari produknya kurang konsisten, dan juga kurang standarisasi di UKM kurang. Nah, oleh karena itu makanya tadi Pak Leo mengungkapkan database itu penting dan bagaimana caranya kita menganalitik seperti Pak Iwan tadi sampaikan. Tujuannya untuk apa? Knowledge management gitu Pak. Knowledge management ini sangat penting ya, dan sebetulnya software itu banyak ada, ya, kita bisa adopsi sih. Tinggal ya memang nggak murah ya, tapi nah disinilah salah satu peran pemerintah mungkin bisa membantu. Nah untuk kapan knowledge management untuk pendampingan berkelanjutan? Tentunya pendampingan berkelanjutan itu nggak murah, jadi perlu dipetakan mana duluan, diklasterisasi. Oleh karena itu di Apindo kita melakukan platform untuk kewirausahaan. Di situ kita berusaha memberikan business skill, mentorship, dan business matching gitu ya. Nah, setelah itu juga kita melakukan platform untuk institusi para pendamping. Karena para pendamping ini banyak sekali, Pak. Jadi nggak mungkin juga kita mengumpulkan database mereka, UKM mereka untuk kita kumpulkan sendiri gitu, nggak mungkin. Jadi kita memberikan platform tersebut. Tujuannya untuk apa? Ekosistem, sehingga kita punya 4 misi. Satu, mengumpulkan UKM unggulan. Nomor 2, business matching. Business matching tentunya domestik atau secara untuk ekspor. Terus nomor 3 tentunya UKM yang bisa maju, naik kelas, investor pasti datang, modalku pasti lebih akan legowo ya, lebih rendah risiko untuk memberikan pendanaannya, bisa lebih lama lagi, karena usaha itu nggak bisa 3-6 bulan aja. Usaha itu perlu continuous, perlu belajar juga, perlu terus gitu ya. Terus nomor 4, informasi, dashboard informasi. Dan tentunya dari semua aktivitas tadi itu perlu analytic database studies untuk knowledge management, dan kita sampaikan ke kementerian juga supaya mereka tahu apa yang kebijakan apa yang cocok untuk di daerah-daerah tersebut. Nah ini saya juga melihat jadi UKM unggulan tadi ini kita akan kumpulkan dan kita akan supply terus ke Kemenkop dan khususnya ke Smesco, Departemen Pak Leo, untuk supaya gimana cara kita mengklaster mereka, dan ujung-ujungnya untuk apa? Desa naik kelas, itu KPI-nya ya. Dan saya juga kalau melihat dari success story-nya Alibaba itu mereka setelah ada marketplace mereka membuat TPS itu, trading partner services ya. Jadi tujuannya untuk mengkurasi para UKM di daerah. Tujuannya apa? Untuk menambah SKU juga. Karena kalau SKU-nya menambah, ada added value-nya lebih bagus, tentunya revenue juga akan win-win untuk semua pihak gitu. Nah ini saya dengar di Kemenkop mereka juga sedang mengerjakan RKB kalau salah, rumah kreatif bersama. Nah ini kolaborasi ini yang kita sangat excited untuk bisa kerjasama. Thank you Pak Ronald, especially Pak Ronald, thank you tadi Bapak sempat mengungkit mengenai Alibaba. Saya baru keingetan nih Pak, ini menyambung tadi yang dikatakan oleh Pak Leonard dan Pak Iwan berkaitan dengan peningkatan daripada infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang sangat penting kan sebenarnya di sisi support ya Pak ya, dari sisi IT support, bukan hanya infrastruktur, tapi dari sisi human resources availability-nya. Saya keinget at one point in time saya sempat baca bahwa Alibaba pun bekerja sama. Dia kayaknya waktu itu dia proaktif ya, menjembatani satu program nasional di Tiongkok, di mana Alibaba memberikan subsidi dan membuatkan program buat para computer scientist, IT engineers, dan yang lulus dari universitas di kota, khususnya kota besar, itu kemudian dideploy ke daerah-daerah. Jadi itu membangun ekosistem daripada supporting ekosistem untuk membantu UMKM di daerah itu juga benar adoption rate-nya lebih tinggi. Jadi saya rasa juga mungkin itu suatu cara yang cukup jitu ya Pak ya untuk mengatasi masalah ketersediaan SDM tersebut di tingkat yang lebih mikro dan ultra mikro. Nah kalau saya boleh izin nih Pak Ronald, Pak Leo, Pak Iwan, dan Bu Tessa, sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta, dan pertanyaan ini tajam-tajam. Tadi saya rencananya memulai dengan pertanyaan yang cukup praktis dulu, yang one-liner.
tapi rupanya pertanyaannya sudah dijawab oleh Bu Tessa karena pertanyaannya mengatakan apakah Sendit itu juga terbuka untuk umum. Kelihatannya timnya Bu Tessa sudah sign up peserta tersebut ya. Jadi memang sangat proaktif. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya lagi kalau saya boleh rangkum ada beberapa yang mungkin temanya sama. Dari Pak Agus Wicaksono misalnya ada beberapa pertanyaan yang cukup relevan, khususnya berkaitan lagi dengan definisi daripada UMKM. Jadi UMKM tersebut tuh definisi realnya seperti apa, sehingga dari definisi tersebut tuh membuka pintu kepada fasilitas dan juga program yang tersedia untuk dinikmati, dicantoli oleh masing-masing UMKM tersebut di level-level segmen dan sektor tertentu. Dan juga pertanyaan yang lebih valid lagi adalah, walaupun Undang-Undang 20 tahun 2008 sudah mendefine UMKM, apakah under the new Omnibus Law definisi itu berubah? Itu mungkin pertanyaan yang sangat jitu ya. Mungkin Pak Leo yang mungkin sedikit lebih terupdate masalah ini, Pak, boleh kami minta tanggapannya? Iya, terima kasih. Iya, jadi di klasifikasi daripada UMKM ini kan ya seperti yang kita tahu kan berdasarkan revenue, gitu kan. Tapi kan juga sangat kompleks ya, maksudnya kalau hanya benchmarking atau classification-nya itu hanya berdasarkan satu faktor gitu. Kadang ya berbelit-belit juga gitu, kayak misalnya ada juga sebetulnya individu yang memiliki beberapa UMKM, tapi si individunya ini ternyata ya omsetnya kalau di total ya dia sangat-sangat bukan produktif ya, kaya lah gitu istilahnya. Sehingga ketika kita melakukan klasifikasi ini jadi rancu gitu. Nah, memang kalau di Omnibus Law pengetahuan saya sih secara klasifikasinya tidak ada perubahan gitu. Tapi memang definisi daripada bisnis ataupun juga business practices itu yang mungkin banyak dipertajam gitu di Omnibus Law, yang tentunya juga ini sangat-sangat pro gitu kepada iklim dunia bisnis dan investasi gitu. Jadi menurut saya ini langkah yang baik dari pemerintah dalam hal ini juga diikuti dengan misalnya perubahan struktur di kementerian masing-masing. Mungkin saya hanya bisa bicara sendiri dari kementerian terkait gitu ya, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM. Cuman masalahnya saya belum tahu ini boleh di-share apa enggak. Yang pasti Dirjen daripada ini di Kemenkop ini sedang direstrukturisasi untuk menjadi lebih pro bisnis dan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan daripada industrinya gitu kan. Dibandingkan misalnya kalau dulu kan ada misalnya dirjen-dirjen yang mengatur, contoh lah misalnya ada satu yang disebut kelembagaan gitu kan. Nantinya itu akan berubah gitu menjadi lebih efisien dan juga menjadi lebih sedikit gitu, sehingga fokus daripada pemerintah dalam hal ini kementeriannya akan mengiringi arus daripada the industry gitu. Jadi saya boleh bilang ini sudah ada bukan hanya Omnibus Law-nya saja gitu, tapi juga sebetulnya infrastructure dan juga makanya juga people like me gitu juga ini salah satu yang bukti nyata bahwa pemerintah ini ingin berubah. Makanya saya direkrut gitu kan, dan saya juga merasa penting untuk bisa masuk ke pemerintah karena kolaborasi dan juga sinergi antara pemerintah dengan swasta ini menjadi penting. Jadi saya juga mencoba dengan banyak hal gitu untuk menarik-narik, termasuk nih Pak Ronald juga nih dan juga teman-teman Pak Iwan juga, nanti kita kerjasama kali gimana caranya gitu kan. Kalau dengan Sendit kita sudah pernah meeting beberapa kali, dengan teman-temannya Pak Iwan dari EY juga, Pak David juga, saya juga sudah meeting beberapa kali. Jadi intinya kan kita ingin membangun satu credibility yang baru gitu di mata swasta gitu kan terhadap pemerintah. Dalam hal ini kemampuan pemerintah untuk berkaca kepada dunia industri bisnis yang sebenarnya gitu kan,
yang bukan lagi dari mata regulator, tapi dari mata mungkin ya entrepreneurship. Gitu sih. Jadi saya rasa itu ada satu kemajuan yang luar biasa sih di dalam hal itu. Terima kasih loh Pak Leonard untuk update-nya. I think sangat memberikan semangat ya Pak ya untuk kita semua, khususnya para pelaku UMKM. Mungkin saya coba mengadres satu pertanyaan dari Pak Andi Widianto, dan juga ada relevansi dengan tadi yang Pak Leo katakan. Saya mau coba lemparkan ke the real players in the sectors, Modalku dan Sendit. Kembali lagi pertanyaan 2, berkaitan dengan definisi UMKM tersebut, apakah Modalku dalam proses KYC dan onboarding sekaku itu, apakah menerapkan definisi yang lain, dan khususnya Pak Andi Widianto itu bertanya bagaimana bisa membuat proses onboarding itu lebih seamless lagi. Silakan Bu Tessa dan Pak Iwan. Pak Iwan tidak mau duluan kali ini. Silakan Bu Tessa. Oke, mungkin kalau dari Sendit dulu ya Pak ya. Kalau dari kami sebenarnya kami tidak melihat antara enterprise ataupun UMKM, karena bagi kami siapapun yang dapat memakai produk kami online dan mempunyai KTP, kartu identitas, dan sebagainya dapat kami bantu ya Pak ya. Produk kami juga bisa menjadi plug and play kalau misalkan UMKM tersebut dapat mengakses platform-platform seperti Shopify. Jadi dari segi onboarding itu sebenarnya untuk UMKM, bahkan jika tidak mempunyai orang IT ya Pak ya, untuk dapat melakukan transaksi online, untuk membuat website dan sebagainya, kami menyediakan produk seperti invoicing, di mana UMKM cukup dapat mengakses platform kami, login, lalu dapat mengetik invoice-nya, dapat menge-share contoh invoice link melalui WhatsApp. Kita tahu kan bahwa di Indonesia ini banyak UMKM yang bertransaksi lewat Instagram, lewat WA. Nah, sebagai tahap digitalisasi pertama, kami dapat menyediakan produk di mana mereka dapat menerima pembayaran lewat kartu kredit contohnya, tetapi cukup dengan meng-share link tersebut lewat WA. Jadi bagi kami dari segi onboarding kendalanya mungkin tidak sebesar yang dihadapi oleh Pak Iwan ya dari Modalku, karena kalau dari segi pembayaran kan kami menerima pembayarannya lalu kami menge-charge UMKM tersebut. Tapi dari segi Modalku yang memberikan pinjaman, kendala KYC mungkin lebih besar karena mungkin setelah diberikan pinjamannya apakah ini orang benar nih, apakah ini orang akan membayar pinjaman tersebut. Mungkin dari saya cukup gitu saja dulu Pak. Menyambung ya sama Bu Tessa update juga tadi, share juga soal KYC dan onboarding. Definisi memang tidak kaku ya, apakah omsetnya harus sebesar apa. Kami di Modalku sangat luas sih, bisa support yang PT, yang CV, yang UD juga pernah, yang personal juga udah juga untuk UMKM yang personal ya, yang punya SKU gitu kan. Kriteria untuk onboardingnya lebih ke apakah memang bisa kasih lihat nggak bahwa memang ini benar-benar UMKM gitu kan. Jadi contohnya legalitasnya gitu kan, seperti itu. Dan kedua, apa yang saya bisa review kan untuk lihat keuangannya. Kalau itu bukan bank statement, itu mungkin data online yang sudah berapa lama transaksinya di e-commerce, data point of sale, software, data invoicing juga menarik dan cocok bagi kita yang di Modalku. Jadi saya lihat sih nggak kaku ya, dan makin luas nanti infrastruktur digitalnya, makin banyak sumber data yang kita bisa menggunakan untuk KYC dan review juga sebuah UMKM. Seperti itu, Pak. Terima kasih loh Pak Iwan. Mengingat waktu nih, saya diingatkan oleh panitia kita ini karena diskusinya ini about realizing dreams ya. Jadi semuanya sangat semangat. Dan kita dapat insights yang begitu valuable dari masing-masing panelis. Tapi karena keterbatasan waktu, kelihatannya kita harus wrap up sore hari ini. Kalau saya boleh izin untuk merangkum nih, on behalf of Pak Leonard, Pak Iwan, Pak Ronald, dan Bu Tessa, kelihatan banget bahwa dari sisi, kalau kita lihat the two spectrum, di satu sisi dari sisi spektrum regulasi, dan spektrum infrastruktur yang disiapkan, tadi dengan jelas sekali disampaikan baik update dari Smesco,
which is on behalf of Kementerian Koperasi dan UMKM, juga dari asosiasi, kemudian juga dari asosiasi pengusaha, kelihatannya itu sangat didukung. Ya, jadi macam-macam inisiatif, macam-macam program sudah disiapkan. Di sisi lain daripada spektrum, kita dengar langsung juga dari para pemain real. Ya, tadi Pak Iwan juga katakan, even dari sisi KYC dan onboarding, of course ada acuan-acuan matriks tertentu yang diacu, tetapi tidak kaku. Ya, kinerja daripada pihak terkait itu memang akan diuji. Tetapi Pak Iwan sampai katakan bahwa even in special case ya of fund utilization yang memang prospektif, modalku pun selain memberikan lendingnya bersedia juga untuk duduk sebagai investor. Jadi pendanaan yang sifatnya more on a VC basis ya. Jadi menurut saya ini lengkap sekali sudah. Ini is a matter of masing-masing dari kita yang punya mimpi ini untuk berwira swasta, untuk berbisnis, untuk benar-benar proaktif mencari jalur untuk sampai kepada fasilitas-fasilitas dan juga dukungan-dukungan ini. Jadi sekali lagi saya izin untuk mengembalikan sesi ini ke Pak Tio dari panitia. Terima kasih untuk waktunya. Senang sekali saya pun terupdate dengan begitu banyak update yang menurut saya sangat membuat semangat kita ini terpacu lagi untuk merealize our collective dreams. Semoga semuanya bersemangat dan semuanya sukses selalu, dan dalam kondisi sekarang ini semuanya sehat dan walafiat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rimbo. Terima kasih Bapak Rimbo yang telah memandu Fintech Talk sore ini, dan kebetulan kegiatan Pekan Fintech Talk terakhir Pak sebelum closing ceremony besok Pak. Dan menurut saya rangkuman terakhir itu on point banget Pak, dan memberikan poin-poin utama dalam pembahasan hari ini. Terima kasih juga banyak saya sampaikan kepada para pembicara, Ibu Tessa, Pak Iwan, Pak Ronald, Pak Leo. Terima kasih telah hadir pada acara virtual ini yang tentu unik sendiri karena tidak bisa bertemu karena adanya pandemi ini, tapi diharapkan masih tetap bermanfaat untuk banyak peserta. Dan yang pastinya kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung bersama kami pada sesi Fintech Talk sore ini. Silakan, kami ingin menyampaikan bahwa seperti saya utarakan bahwa rangkaian Pekan Fintech Talk Nasional akan ditutup besok 25 November 2020 dengan pembuka hari besok akan dihadiri oleh Bapak, insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Menkominfo. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk juga bisa menyaksikan kegiatan bersejarah besok. Untuk informasi lainnya silakan kunjungi website kami www.fintechsummit.co.id serta Instagram kami Fintech ID untuk mengetahui topik-topik dan sesi-sesi yang sudah dilewatin di Pekan Fintech Nasional di tahun 2020. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasinya, dan mohon maaf apabila kami panitia ada salah kata yang tidak disengaja atau disengaja pada sesi hari ini. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pamit dulu ya, terima kasih. Pamit ya Pak Rimbo, makasih banyak ya Pak Rimbo, Pak Iwan, Bu Tessa, terima kasih semua. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih ya Pak. Ayo, mari. Sehat-sehat.